Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang percaya diri sebagai jawaban atas dari beberapa pertanyaan pada materi pertama, di mana di Google Form banyak dari teman-teman kalian yang mempertanyakan bagaimana sih Bu percaya agar kita lebih percaya diri. Percaya diri terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat emosional dan perasaan. Untuk membangun dan meningkatkan rasa percaya diri dalam diri kita adalah dibutuhkan emosi, perasaan, dan imajinasi yang positif. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih caranya supaya kita selalu dikelilingi oleh energi positif sehingga dapat membangun dan meningkatkan percaya diri dalam diri kita? Cara yang pertama adalah bagaimana kita dapat menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif yang ada di sekitar kita. Caranya ada dua. Yang pertama, apabila kita terjebak dalam lingkungan yang penuh dengan energi negatif, misalnya di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan di tempat-tempat yang lain, maka cara pertama adalah dengan cara menerima atau berdamai dengan lingkungan, atau menerima dengan ikhlas. Jika cara ini tidak berhasil, maka kita bisa melakukan cara yang kedua, yaitu keluar dari lingkungan yang negatif. Mungkin kalau di sekolah kita bisa konsultasi kepada guru, pindah kelas, atau mungkin bahkan pindah sekolah, sehingga kita lebih bisa mendapatkan lingkungan yang lebih positif. Yang kedua, pengakuan dan penghargaan. Budaya yang ada di Indonesia, orang-orang itu sulit untuk mengakui terhadap prestasi orang lain, apalagi memberikan sebuah penghargaan. Sehingga tidak heran kalau orang-orang Indonesia memiliki rasa percaya diri yang lebih rendah dibanding budaya-budaya negara lain, sehingga orang-orang Indonesia sulit sekali atau mungkin bahkan malu untuk mengakui karya-karya hebatnya. Kemudian orang Indonesia juga sejak kecil tidak terlatih untuk bisa memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri atas prestasi yang sudah dia capai, sehingga di masa tua dia kurang bisa menghargai terhadap prestasinya sendiri. Yang ketiga, pujian. Memberikan pujian kepada orang lain terhadap prestasi yang sudah mereka capai. Sesungguhnya saat kita memuji orang lain, maka kita mendapatkan aura positif
Begitu juga dengan orang yang menerima pujian kita. Energi positif akan terpantul kepada orang yang sudah kita berikan pujian, sehingga kita maupun orang lain yang kita berikan pujian sama-sama mendapatkan keuntungan, yaitu berupa energi positif, baik dalam diri kita maupun orang lain yang kita puji. Yang keempat, memanjakan diri. Apa salahnya pada saat kita sudah berhasil mengerjakan tugas-tugas kita? Sangat penting kita untuk memanjakan diri. Mungkin bisa jalan-jalan, makan, atau membeli sesuatu yang selama ini kita inginkan sebagai tanda penghargaan terhadap diri kita sendiri sudah berhasil melakukan sesuatu sampai selesai. Yang kelima, beranggapan baik terhadap diri sendiri. Cara yang kelima ini cara yang paling mudah, karena kita dapat melakukan setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Biasakan diri kita untuk bisa menghargai dan mencintai diri sendiri sebelum mencintai dan menghargai orang lain. Yang keenam, dapatkan input positif melalui panca indera kita. Pola pikir kita terhadap tindakan kita sehari-hari. Jika yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita dengar itu hal-hal positif, maka juga akan menjadi positif terhadap pola pikir kita dan tindakan kita sehari-hari. Yang ketujuh, biasakan bersikap positif. Pertama, mulailah bersikap positif dari diri sendiri. Yang kedua, pastikan memori kita hanya menyimpan peristiwa-peristiwa yang positif. Yang ketiga, berani berkata jujur baik terhadap keadaan diri sendiri maupun orang lain. Terakhir adalah tips bagi siswa atau orang-orang yang kurang pede. Yang pertama adalah berdiri tegak. Berdiri dengan penampilan yang sangat meyakinkan. Yang kedua adalah bersikap asertif. Berani untuk mengatakan tidak atau iya kepada orang lain, tanpa harus berpikir atau membayangkan orang lain akan berkomentar apa tentang diri kita. Dan jangan takut untuk bikin perubahan. Kemudian yang ketiga adalah objektif menilai diri sendiri. Jujur menilai diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri kita. Karena tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi buat apa kita minder? Yang keempat adalah buat rasa takut. Pandanglah orang lain dengan menatap lawan bicara kita. Yang kelima adalah sedikit basa-basi. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, bicaralah dengan lugas. Jangan terlalu banyak berbicara. Cukup berbicara yang penting-penting saja. Anak-anak, selamat mencoba. Ibu akhiri sampai di sini. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.